أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Kalau ingin nerangaken bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayru shaffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Surat An-Nur ayat 41. Kalau ingin nerangaken tasik duki tengah-tengah bahas alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Sekarang mungkin kemarin sudah disinggung sedikit mengenai tentang yang namanya bertasbih. Bertasbihnya seluruh perkara yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Dan ketika akan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya yang namanya tasbih itu seperti yang diingatkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, tasbih itu makna secara bahasa Indonesianya adalah mensucikan. Artinya mensucikan adalah berarti mensucikan terhadap Allah Ta'ala. Kita memahasucikan terhadap Allah Ta'ala dari segala hal yang tidak pantas, dari segala hal yang tidak patut untuk Allah, dari semua hal. Cara bahasanya Allah Ta'ala itu maha suci dari segala yang disifatkan oleh orang-orang kafir. Allah Ta'ala tidak memiliki anak, Allah Ta'ala tidak memiliki istri dan seterusnya. Itu secara bahasanya ngoten, jadi bertasbih subhanallah. Jadi ada yang secara arti, ada yang secara ucapan. Itu tadi yang secara arti. Secara ucapannya bertasbih ya dengan mengucapkan subhanallah subhanallah. Mulana kembali lagi ini seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau membahas mengenai arti daripada dauh yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Bertasbihnya seluruh yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Ini bagaimana? Beliau dawuh kemarin sampun kula terangaken mengenai definisi, mengenai bahwa di dalam ayat Al-Qur'an itu masalah tasbih ada yang meredaksikan dalam satu ayat redaksinya dengan bahasa madhi, ada yang menggunakan bahasa mudhari', ada yang menggunakan bahasa fi'il amr. Sekarang langsung kita menjelaskan mengenai ya Allah ya Rabbi ya Karim, bertasbihnya ini bagaimana sih? Bertasbihnya itu bagaimana? Maka secara ucapan beliau dawuh wa ajibun an nasma'a man yaqulu anna man fil ayah lil aqil fa walladhi yusabbihu amma samawati wal ard fala dakhla lahuma fi hadhil mas'alah. Jadi menurut sebagian pendapat ada yang berkata seperti ini. Dan ini membuat Syekh Mutawalli Asy'arawi itu ya takjub, tapi takjubnya itu ingkar. Beliau ada yang mengatakan menurut sebagian ulama, ada ulama yang mengatakan bahwa man yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Man itu kan fungsinya adalah untuk lil akil. Dalam kaidah nahwunya, kalau man itu untuk menunjukkan lil akil, kalau bahasa ma itu digunakan untuk li ghairil akil. Nah sekarang menurut pendapat ini mengatakan berarti man itu kan untuk lil akil, berarti yang bertasbih dan termasuk daripada tasbih adalah salat, itu hanyalah orang-orang yang berakal, yakni para manusia. Adapun yang namanya langit dan juga yang namanya bumi, maka tidak memiliki dan tidak bisa bertasbih. Tapi pernyataan yang seperti ini dibantah oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau berkata, wa naqul la dakhlalaha fi tasawwurika antah. Kamu mengatakan bahwa mang fis samawati wal ard, yang yusabbihu lahu mang fis samawati wal ard, yang bertasbih hanyalah yang ada di dalam langit dan juga bumi. Sehingga kamu mengartikan itu hanyalah manusia-manusia yang berakal. Sehingga untuk yang namanya bumi, langit, dan
para hal-hal atau makhluk atau hewan-hewan yang tidak berakal, kamu mengatakan itu tidak bisa bertasbih, maka beliau Syekh Muhammad Al-Asy'ari menjawab, itulah di dalam pemahaman kamu. Dengan bahasa lebih keras, pemahaman kamu yang sempit, yang pemahaman kamu yang sangat terbatas itu. Karena kan kita pengetahuan manusia itu hanya terbatas oleh panca indera saja, ya, sebatas pendengaran, penglihatan, indera perasa, indera peraba dan seterusnya. Maka beliau dawuh, ammal haqiqah fa innaha misluka tusabbihu kama qala kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Adapun pada hakikatnya, sesungguhnya yang namanya langit dan juga bumi itu bertasbih seperti halnya dirimu. Karena Allah Ta'ala tahu di dalam kelanjutannya, kullun qad alima salatahu wa tasbihah, bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui, kullun, tiap-tiap dari mereka, Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap salatnya dan juga tasbihnya. Dan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, tengerikan juga akan wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, bahwa yang namanya petir dan juga para malaikat itu bertasbih. Lo bayang nih, ayatnya jelas, wa yusabbihur ra'du, ya, yang namanya petir itu juga bertasbih. Lo petir ini dalam hal adalah petir. Redaksi Al-Qur'annya sangat jelas, yusabbihu, bertasbih. Maka kalau seperti itu jelas falaisa laka ba'da kalamillahi kalam. Kamu nggak bisa komentar atas kalamnya Allah Ta'ala yang sudah sangat jelas ini. Bahasanya wa yusabbihur ra'du hamdihi wal malaikatu min khifatihi. Semuanya bertasbih. Para malaikat bahkan petir pun juga bertasbih. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Bahasanya beliau begitu. Wa akharu yaqul laka at-tasbihuna laisa al haqiqah. Ada yang mengatakan tasbih itu bukanlah yang diartikan tasbih yang secara ucapan. Jadi pendapatnya para ulama dalam hal ini ada dua. Yang pertama, tasbihnya itu dengan model ada dua, yakni tasbihu dilalatin wahal wa tasbihu maqal. Yang pertama yaitu tasbihu maqal, yaitu bertasbih secara ucapan. Satu. Yang nomor dua yaitu tasbihu dilalatin wahalin, bertasbih hanya secara haliyahnya saja. Artinya bagaimana? Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa wujudnya seluruh alam semesta, langit, bumi dan seisinya itu bertasbihnya bukan secara maqal, bukan secara ucapan, tapi secara dilalatin, tasbihu dilalatin wahal, atau bertasbih secara haliyah, secara tingkahnya. Artinya bagaimana? Ya secara bentuknya alam semesta ini merupakan dalil terkuat atas wujud dan kesuciannya Allah Ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh seorang kiai syair berkata, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Di dalam setiap dan segala sesuatu itu terdapat sebuah tanda yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha Esa. Kita melihat yang namanya langit, kita akan itu mengandung, yang namanya langit itu mengandung tasbihu dilalatin wahalin, bertasbih memahasucikan terhadap Allah Ta'ala, tapi bukan secara ucapan, tapi secara haliyah. Dengan arti bagaimana? Seolah-olah keadaannya langit itu berkata kepada kita bahwa langit itu merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan. Dia tidak terjatuh. Berarti ada sosok yang menahan langit agar tidak terjatuh. Siapa? Allah Ta'ala. Itu namanya tasbihu dilalatin wahalin. Ya, secara garis globalnya berarti ada dua. Jadi ada yang mengatakan bertasbihnya itu tasbihu maqal, tasbih yang secara ucapan, secara hakikatan. Ada yang mengatakan nggak bisa diartikan tasbihu maqal, tapi harus diartikan tasbihu dilalatin wahalin.
Yang mana ini merupakan pendapat daripada seperti yang dijelaskan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau di dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang paling dekat ayat ini diartikan sebagai tasbihu dilalatin wa halin. Hanya bertasbihnya alam semesta ini hanya secara haliyahnya saja, hanya secara menunjukkannya saja. Wes ya, paham ya? Tapi kaul yang kedua ini yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta, langit, bumi dan seisinya itu hanyalah tasbihu dilalatin wa maqal, itu merupakan kaul yang tanda kutipnya bisa dianggap itu sangat lemah dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Karena nopo? Wa hadzal qaul mardudun bi qaulihi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Qaul yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak bisa bertasbih, atau dengan bahasa kasar bertasbihnya itu nggak bisa secara makal, nggak bisa secara ucapan, hanya bisa tasbihu dilalatin wahalin, itu tertolak oleh firman-Nya Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra. Kemarin kita sudah membahas yang berupa wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Surat Al-Isra ayat 44. Dan tidaklah segala sesuatu min syai'in wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, kecuali bertasbih dan mensucikan, bertasbih dan mensucikan, memuji terhadap Allah Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini tanda kutipnya, garis bawahnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian semua enggak faham terhadap bacaan tasbihnya mereka. Sekali lagi, beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi menjelaskan dan menegaskan bahwa di dalam ayat ini surat Al-Isra ayat 44, walakin la tafqahuna tasbihahum, segala sesuatu itu bertasbih terhadap Allah Ta'ala secara ucapan, hanya saja kamu itu tidak memahami bahasanya mereka. Dan beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi mencoba untuk menerangkan bahasanya yang ada, mencoba untuk merasionalkan bahwa kita yang memang tidak paham. Tanggeriki beliau dingendikakan sehingga bisa disimpulkan bahwa seluruh makhluk, seluruh semesta, langit, bumi dan seisinya itu bertasbih terhadap Allah Ta'ala secara hakikat, dalam keadaan dia itu memiliki sebuah lisan dan juga lughat. Semuanya, daun-daun, pohon-pohon, ya, hewan-hewan, semuanya, bahkan hatal jamadat, bahkan sampai benda-benda mati pun semuanya itu bertasbih terhadap Allah. Semuanya memiliki lisan dan semuanya memiliki bahasa. Akan tetapi kamulah, ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi nggih, lakinnaka la tafhamu anka wa la tafqahu lughatiha. Akan tetapi kamu tidak faham tentang perihal bahasa itu, dan kamu benar-benar tidak faham tentang lughatnya. Dengan rasional seperti ini beliau menjelaskan, jelas kita ini nggak paham dengan bahasa selain kitab. Jangankan paham tentang bahasanya hewan atau bahkan hewan yang bahasanya tidak mengeluarkan suara di dalam pendengaran kita loh ya. Garis bawahnya di dalam pendengaran kita. Lawang kita saja dengan sesama manusia, seringkali kita juga tidak memahami bahasa antar sesama manusia. Kita orang Jawa, gak belajar bahasa Madura, semisal begitu. Kita gak paham bahasa Madura. Padahal yang namanya bahasa Madura adalah bahasa yang tertata secara rapi, yang memiliki kosakata, gampangan ngomong, ada kamusnya. Sama, orang Arab juga sama. Kalau nggak bisa belajar bahasa, nggak belajar bahasa Inggris, ya nggak akan paham bahasa Inggris. Makanya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi mencoba untuk merasionalkan. Lah konai loh, jangankan musuh dengan hewan yang berbeda dengan jenis kamu, apalagi dengan yang bukan hewan yang di dalam pendengaran kita itu nggak mengeluarkan suara seolah-olah dalam tatanan dohirnya. Lawang kita itu dengan sesama manusia saja nggak paham sama bahasa satu sama lain kalau kita nggak belajar. Mau paham bahasa Inggris, orang paham. Mau paham bahasa Perancis.
Amo paham bahasa Thailand. Padahal itu memang merupakan bahasa yang tanda kutipnya sudah ada kamusnya, tertata secara rapi, tapi ada yang gak paham. Maka disimpulkan oleh Syekh Mudahil Asy'arawi, beliau dawuh, maka pada hakikatnya kitalah yang tidak paham atau bahkan tidak mendengar daripada apa yang terucapkan daripada selainnya manusia atau bahkan hewan atau bahkan benda-benda yang tanda kutipnya mati. Jadi kon bahasa kasarin ngomong ya, kon aja kakean omong. Lugote menungso padha menungso nih kadang ora paham. Kadang Jawa ambek Jawa lho ora paham, Pak. Lugote wong Surabaya ambek lugote wong Bojonegoro wis beda. Wong Bojonegoro ambek wong Sarang ya beda. Kadang ora gathuk ora paham kadang. Maka sekali lagi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu kalau menghendaki untuk memberikan seseorang untuk memahami bahasa selainnya manusia, niscaya orang tersebut akan paham, seperti yang terjadi pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tatkala beliau memahami dengan apa yang diucapkan oleh seekor semut, yang beliau akhirnya Nabi Sulaiman berkata di dalam surat An-Naml ayat 19, fatabassama dhahikam min qauliha. Maka Nabi Sulaiman itu tersenyum, sedikit tertawa karena mendengarkan ucapannya namlah atau hewan semut. Wasami'a kalamal hudhud. Nabi Sulaiman juga mendengarkan ucapannya, kalamnya burung hudhud, dan bahkan Nabi Sulaiman paham. Gila, Nabi Sulaiman mampu memahami ucapan dari ucapannya semut, dari ucapannya apa itu jenenge burung hudhud. Ini paham tenanan lho Pak, orang gawe-gawe. Lek saiki kan awak dhewe kan sing rodok sangar iki keteke Mama Gupron iso bahasa semut barang kuwi. Mbuh kuwi iso tenan ora ndak paham mau. Yang jelas kita secara garis globalnya ngoten. Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya setiap perkara yang ada di alam semesta ini menunjukkan bahwa yang namanya setiap hewan dan yang ada di dalam seluruh alam semesta ini memiliki lughatnya masing-masing yang kita itu tidak paham. Ngoten lho. Sehingga ngeten Syekh Mutawalli Asy'arawi mencoba untuk melanjutkan ya Allah ya Rabbi ya Karim, mencoba untuk melanjutkan argumen beliau terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ini nggak bisa diartikan secara ucapan, tasbihnya itu secara ucapan. Beliau berkata, perlu kalian itu berangan-angan bahwa lubang yang berbentuk 1/6 yang dibikin oleh nahl atau sebuah tawon dan apa yang ada di dalamnya itu merupakan sebuah ilmu bangunan yang sifatnya itu tidak bisa dibangun oleh orang-orang. Delon Gusti Allah ing dalam oleh paring ilham nang sing jenenge nahl atau apa mang bahasane? Ya Allah sing jenenge tawon. Tawon iku omahe bentuke adalah 1/6. Bahasane 1/6 nggih. Niki sebenarnya sudah pernah dibahas di napa jenenge surat An-Nahl kemarin, bahwa termasuk daripada keajaibannya nopo yang ada pada tawon adalah mampu membuat rumah yang sifatnya itu berbentuk 1/6. Ini kula sing sering mireng dugi sing didawakan kalian Mas Tufel sering dawuh bahwa
Kenapa kok 1/6? Kenapa nggak 1/5 atau 1/4 atau yang lainnya? Karena yang namanya 1/6 itu merupakan sebuah bangunan yang paling mendekati dengan sebuah lingkaran, yang mana lingkaran itu merupakan tempat yang sangat nyaman dan pas untuk sebuah tawon. Ya, jadi 1/6 itu paling dekat dengan yang namanya lingkaran. Karena lek kotak itu kegeden, banyak ruang yang terbuang, satu. Kalau dibentuk nanti 1/5, nanti banyak yang juga terbuang. Kalau 1/6 itu pas. Kenapa nggak dibuat lingkaran? Karena kalau lingkaran dengan lingkaran, itu nanti banyak juga ruang-ruang yang terbuang. Sampean nanti coba saja angan-anganan dewe seperti itu. Wes, maka kalau seperti itu juga masih banyak ya. Contoh-contohnya keajaiban-keajaiban hewan. Salah satunya tengriki kecerdasan burung di dalam membuat sangkar burungnya, di mana burung itu bisa menyulam terhadap sangkarnya. Benar-benar disulam, bahkan didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, nang sangkare burung itu di atasnya terkadang ada sebuah hal yang sifatnya itu seperti kapas, yang halusnya itu terasa seperti sutra. Lah kuwi lho lek goleki nang ndi kaya ngono kuwi. Terus maron kok yo isok burung itu dengan hanya bermodalkan cucuke gitu ya. Paruh apa parung sih bahasanya ngono. Itu bisa menyulam terhadap yang namanya sangkar burungnya sendiri. Dan masih banyak keajaiban-keajaiban hewan ini seperti yang didawukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di sini beliau juga kebetulan menyebutkan beberapa keajaiban-keajaiban yang ada pada hewan, yang mana itu semua merupakan berangkat dari Allah Ta'ala mengilhamkan terhadap mereka. Tengriki dingendikaken termasuk daripada keajaiban-keajaiban yang ada pada hewan, yaitu keajaiban yang ada pada angkabut atau laba-laba, bahwa laba-laba itu bisa membuat sarang, yang sarangnya itu digunakan oleh laba-laba untuk istiad atau menjala. Jadi laba-laba itu Pak, nggawe omahe iku mang bukan hanya untuk sebagai rumah, tapi digunakan untuk sebagai jaring. Ya. Melana amun deloken biasane laba-laba itu moro-moro oleh sing jenenge laler dan semisalnya. Karena itu lalernya itu terperangkap oleh jaring-jaring laba-laba. Kemudian masih banyak lagi di sini. Masih banyak lagi. Niki salah satu contohnya adalah niki yang namanya kuda. Bahwa kuda itu mengetahui terhadap kuda yang mengeluarkan suara yang ada di hadapannya. Kudanya musuh wis cara bahasa kasarane ngomong ngoten. Kemudian juga ada yang namanya niki at-tamasih atau buaya. Buaya itu rada sangar. Buaya itu seringkali membuka terhadap mulutnya untuk seekor burung, yang dengan tujuan agar burung tersebut itu membersihkan sisa-sisa makanan yang ada pada giginya buaya. Cara dipikir lah nyapa buaya ini kok orang mangan burungnya iku mang. Satu. Dan juga masih banyak lagi seperti yang ada pada kelelawar, yang mana kelelawar itu tidak memiliki penglihatan, akan tetapi kelelawar itu untuk berjalannya hanya dengan memantulkan suara, yang mana suaranya itu nanti akan kembali, sehingga tatkala suaranya itu memantul berarti itu menunjukkan bahwa di depannya itu ada bangunan, ada sesuatu, ada benda harus dihindari, dan tatkala suara itu gak mantul berarti depannya itu kosong. Itu kelelawar. Dan masih banyak sekali keajaiban-keajaiban yang ada pada hewan, yang mana itu semua menunjukkan atas kuasanya Allah Ta'ala di dalam memberikan ilham terhadap banyak-banyak hewan itu tadi. Sehingga dawuhnya para ulama, kalau Allah Ta'ala saja itu
memberikan ilham terhadap mereka di dalam untuk proses kehidupan mereka, maka bukan merupakan suatu hal yang mustahil untuk Allah Ta'ala memberikan ilham kepada setiap burung, kepada setiap hewan, agar mereka semua itu bertasbih terhadap Allah. Dan ini dikuatkan dengan yang ada didawuhkan oleh Muhammad bin Ja'far Al-Baqir, cucu baginda Nabi. Tengah ini akan diriwayatkan daripada Imam Abi Sabit. Beliau berkata, dulu aku pernah duduk di sampingnya Muhammad bin Ja'far Al-Baqir. Kemudian beliau berkata, Muhammad bin Ja'far Al-Baqir berkata, faqala li, beliau berkata kepadaku, atadri ma taqulu hadil asafir inda tulu'i syamsi wa ba'da tulu'iha? He, Abi Sabit, apakah kamu tahu apa yang diucapkan oleh burung-burung, apa bahasanya? Burung-burung cilik ini jenis apa nih? Burung-burung emprit, atau lek bahasane wong-wong biasanya lek ngarani ngono iku burung gereja. Apakah kamu tahu burung-burung emprit yang seperti ini apa yang mereka ucapkan tatkala munculnya matahari, tatkala matahari muncul dan juga setelahnya? Maka Abu Sabit berkata, "Mboten semerap, qala lakum mboten semerap." Maka dijawab oleh Muhammad bin Ja'far Al-Baqir, beliau berkata, fa innahunna yuqaddisna rabbahunna wa yas'alnahu quta yaumihinna. Perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya burung-burung emprit itu tatkala matahari muncul dan juga setelahnya, mereka itu yuqaddisna rabbahunna, mereka itu memahasucikan terhadap Allah dan memintakan terhadap mereka meminta agar diberi rizki yang cukup untuk hari itu. Jadi ingatkan, bahkan yang namanya ikan termasuk hewan yang tidak memiliki lisan. Yang jenenge iwak itu kan termasuk nopo? Hewan yang tidak memiliki lisan. Aku tahu dulu sing jenenge iwak iku ana ilate kaya ini, kayane. Lopete enek, manuk yo enek. Yang namanya ikan itu dingendikaken kalian para ulama termasuk hewan sing napa tidak memiliki lisan. Dawuhnya para ulama, ikan-ikan yang terpancing, terkena pancing, atau ikan-ikan yang terjala, semua itu adalah ikan-ikan yang tidak berzikir terhadap Allah Ta'ala, sehingga mereka terpancing, terkena pancing, dan juga terjala. Jadi akan kalian para ulama seperti itu. Ini menunjukkan bahwa memang yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Semuanya itu bertasbih, berzikir terhadap Allah Ta'ala. Yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, semuanya berzikir terhadap Allah, bertasbih terhadap Allah. Ya. Jadi kalau kita mengikuti dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini merupakan tasbihu maqalin, bertasbih yang benar-benar secara ucapan. Bukan hanya sekedar tasbihu dilalatin wa halin. Bukan hanya bertasbih yang hanya sekedar haliyah saja, mboten. Mulakno, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini rumangsaku ini pembahasan yang juga sudah pernah dibahas oleh kita dulu di surat Al-Isra, wa in syai'in illa yusabbihu bihamdi. Mulakno, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ilmuwan-ilmuwan Jepang dan juga ilmuwan-ilmuwan, para ilmuwan itu banyak yang meneliti dan kemudian menemukan bahwa yang namanya di daun-daun itu banyak pori-pori yang setelah dilihat dengan kaca mikroskop taupun itu bahasanya. Itu para ilmuwan menemukan seolah-olah dari dedaunan itu mengeluarkan getaran, seolah-olah itu merupakan sebuah ucapan daripada dedaunan itu tadi. Jadi ini juga dikuatkan dengan penelitian-penelitian zaman sekarang. Mulane bahasa kasar ngomong ini adab di dalam ilmu ya.
apa yang sudah didhawuhkan oleh ulama-ulama zaman dahulu itu tidak haram untuk kita, bahasa kasar ngomong, bantah dengan kenyataan-kenyataan penelitian-penelitian yang benar-benar terbukti secara valid. Satu contoh, Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh bahwa mustahil sing jenenge sakliyane menungso, sakliyane hewan atau bahkan termasuk benda-benda mati itu bertasbih, itu gak mungkin. Dawuhnya beliau kan gitu, mustahil kan seperti itu. Tapi kok ternyata ditemukan oleh penelitian-penelitian yang kekinian yang mengatakan bahwa dari penelitian itu dikatakan bahwa sing jenenge dedaunan itu tatkala dilihat banyak di daun-daun tersebut pori-pori yang keluar dari pori-pori itu seolah-olah getaran suara, maka ini menunjukkan bahwa memang benar-benar bertasbih. Ya kita tetap menghargai, kita tetap tidak menghapus pendapatnya para ulama-ulama zaman dahulu, tapi kita harus membantahnya secara ilmiah. Ini membahas masalah etika kita. Kamu aja ngomong, wah berarti ulama-ulama zaman dahulu kan? Enggak, ya karena memang zaman dahulu enggak ada. Ya samalah dengan yang dicontohkan oleh para ulama, salah satunya adalah itu masalah sing jenenge ngibadah nang agama Islam kan ana ngibadah sing sifate ta'abudi, ana sing sifate ta'akuli. Kalau ta'abudi itu kan sebuah ibadah-ibadah yang tidak bisa difahami maknanya. Yang kita lakukan murni atas dasar menghambakan diri terhadap Allah yang kita sendiri bahkan tidak memahami artinya. Seperti ibadah yang ada di dalam umroh, lari-lari antara Safa dan juga Marwah. Kayak apa cara akal iki, cara akal lewat kayak apa gak enek. Arti secara akal kita, manfaat untuknya nggak ada. Itu murni ta'ab budi, murni atas dasar kita lakukannya menghambakan diri terhadap Allah. Sama, terkadang suatu hal itu ada yang sifatnya itu ta'akuli, mengandung beberapa hikmah yang kita itu bisa kita pahami. Seperti contoh larangan mandi menggunakan air panas dari logam, ya itu karena nanti akan membahayakan terhadap tubuh. Tapi sekali lagi para ulama zaman dahulu tidak menutup kemungkinan dengan adanya riset-riset yang akan datang bahwa sebuah perkara yang pada zaman dahulu itu distatuskan sebagai ta'abudi tidak menutup kemungkinan dengan kecanggihan teknologi bisa menjadi ta'akuli. Kita contohkan yang didhawuhkan oleh para ulama pada zaman dahulu termasuk ibadah sing sifat itu ta'abudi adalah mensucikan najisnya napa? Asu, anjing itu dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan debu. Di dalam mazhab kita kenceng, ora oleh sakliyane lebu. Ulama-ulama zaman dahulu mengatakan, nya pokok debu gak boleh diganti dengan yang lainnya. Menurut versinya ulama zaman dahulu, ini merupakan ta'abudi. Sing faham Gusti Allah, kita cuma ta'abudi murni menghambakan diri derek dumateng dawuh Allah Ta'ala. Wes gak ngerti maknanya debu. Tapi ternyata pada zaman sekarang itu sudah berubah menjadi ta'akuli. Bahwa banyak sekali penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa yang namanya najisnya anjing yang terkena pada kulit itu tidak akan bisa terbersihkan dengan model sabun bagaimanapun, deterjen apapun, yang mana kuman-kuman ada pada najisnya anjing itu hanya bisa dibersihkan dengan debu. Itu sudah diriset, dibersihkan ambek sabun, ambek sampo, ambek deterjen, seono. Tapi ketika menggunakan yang namanya debu hilang.
Itu menunjukkan sekarang berarti berubah menjadi ta'akuli dengan kecanggihan teknologi akhirnya menjadi ta'akuli. Maka sama mengenai pemahamannya ayat-ayat ini, kurang mana lagi bahas masalah ilmu-ilmu kewalian, Pak. Sing bahas ilmu-ilmu kewalian, orang-orang yang dibuka hijabnya oleh Allah akan benar-benar faham bahwa semuanya itu bertasbih terhadap Allah Ta'ala. Ya. Jadi ngeten seperti yang didauhakan ya, contoh ringan mawon. Ini saya contohkan yang ini berdasarkan dengan dalil-dalil hadis sahih bahwa seluruh alam semesta ini memiliki bahasa yang terkadang juga digunakan untuk bertasbih. Satu contoh mawon, bahwa Kanjeng Nabi tatkala beliau itu naik gunung hendak untuk melakukan khalwah, Kanjeng Nabi sering kali mendengarkan ucapan salam. Assalamualaikum. Tiba-tiba Kanjeng Nabi mendengarkan ucapan yang seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi Kanjeng Nabi tidak menemukan satu sosok manusia pun. Kanjeng Nabi melanjutkan, kembali terdengar Assalamualaikum. Maka dihentikan hadis sahih tersebut bahwa itu merupakan salam daripada para bebatuan yang ada pada gunung tersebut. Bayang nih Pak, watu ngucapno salam nang Kanjeng Nabi sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk penghormatan. Iki watu ngucapno salam penghormatan cinta terhadap Kanjeng Nabi. Anu kaya ngono toh? Apa maneh dumateng Gusti Allah. Wah, lebih lagi. Dan ini mungkin perlu saya ceritakan dan perlu saya sampaikan. Ada kok orang-orang sekarang yang jaduk ini ilmu rodok, bahasanya rodok ilmu perwalian ya. Ini rodok ilmu perwalian. Beliau ada salah satu seorang pendai hebat yang namanya Ustadz Garamatan. Ustadz Garamatan ini merupakan seorang pendakwah yang mampu mengislamkan ribuan, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang di Papua sana. Beliau mengatakan dulu pernah saya itu mengislamkan orang-orang di Papua. Tentunya setelah beliau itu dalam berdakwah, Masya Allah, pengorbanannya sangat besar sekali. Akhirnya nopo, beliau itu bercerita bahwa dulu tatkala aku sudah berdakwah dan melewati kejamnya tantangan dakwah, kemudian orang-orang itu sudah mau untuk menerima agama Islam dan mau bersyahadat. Puluhan ribu orang, ya, ribuan orang yang berada di hadapannya, dipimpin oleh beliau Ustadz Garamatan. Beliau niku memimpin untuk mengucapkan syahadat. Semuanya dipimpin oleh Ustadz Garamatan. Ayo semuanya mengucapkan syahadat, ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka tatkala dawuhnya beliau, maka tatkala aku mengucapkan dan semuanya mengucapkan illallah, semua pepohonan yang ada di samping-sampingku itu tiba-tiba bersujud. Seolah-olah mereka itu tunduk terhadap keagungannya Allah Ta'ala. Aku menyaksikan hal tersebut dengan mata kepalaku sendiri, dan yang menyaksikan bukan hanya aku saja, tapi semua orang-orang Papua yang bersyahadat pada waktu itu benar-benar melihatnya. Jadi bayang nih Pak, ini satu-satu contoh mau dong, bahwa ini beliau masih hidup, Ustadz Garamatan ini beliau masih hidup, masih lanjut berdakwah. Sampai lihat sendiri nanti banyak video-videonya di YouTube itu. Beliau bercerita seperti itu. Bayang nih, pas wayahnya hadatno wong-wong muakeh ribuan itu, tatkala mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tatkala terucapkan oleh beliau dan seluruh orang-orang yang masuk Islam itu illallah,
yang namanya seluruh pepohonan yang ada di samping-samping itu bersujud, tunduk bersujud. Kemudian tatkala beliau melanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pepohonan semuanya itu kembali bangkit seperti biasanya. Niku Masya Allah. Tapi beliau dawuh, padahal nang kono iku ono kamera. Kamera itu yo aktif, tapi pas waktu itu kamera rusak. Gak iso ngerekam. Iki jenenge ilmu wali, Pak. Gak iso direkam model ngono-ngono kuwi, gak iso. Ilmu wali itu hanya bagi orang yang mengimani saja, yang gak iman gak bisa. Bayang nih, itu satu bukti bahwa semuanya itu bukan hanya bertasbih, bahkan semuanya itu bersujud terhadap Allah Ta'ala. Bahkan pepohonan loh, Pak. Karuan nek sing jenenge sapi, sing jenenge burung itu karuan. Tapi ini sudah lebih dari itu, bahwa pohon pun itu sujud. Ngene loh, lugur ngene lho pohon nih. Doyong ya. Pohon nggih, niki ting dikaaken ngoten. Ya tahu iki Pak, ayat Pak. Kalau lanjutaken malih wattairu shaffatin, dan yang memuji terhadap Allah, bertasbih, memasucikan terhadap Allah adalah wattairu, yang namanya burung. Mulana teng mriki dingendikaken sekali lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ngeri dingendikaken malih, kenapa kok burung dibuka tafsirnya? Kenapa kok burung disebutkan secara sendiri? Ya. Daunnya Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli, jam'u ta'irin bainas sama'i wal ardi. Ta'ir itu merupakan jamaknya ta'ir, perkara yang mumbul, perkara yang ngawang. Itu kenapa kok disebutkan sendiri? Karena yang namanya ta'ir itu posisinya tidak menempat di langit, juga tidak menempat di bumi. Tadi kan ayatnya mafis samawati wal ard, yang menetap di langit dan menetap di bumi. Mongko sing jenenge burung iku ora menetap nang langit, yo ora menetap nang bumi, tapi posisinya di antara keduanya. Mulane beliau Syekh Mutawil Asy'arawi ndawuhaken ngeten. Dari burung kamu harus belajar yang namanya sebuah pelajaran besar. Burung itu secara tasbihu tasbihu maqalnya ada, tasbihu dilalatin wa halin juga ada. Tasbihu maqal, tasbih secara ucapan, itu juga hakikat. Hanya saja kita tidak memahami bahasanya. Satu. Yang nomor dua, kita ini juga harus belajar daripada yang namanya burung, bahwa burung itu dengan kuasanya Allah mampu melawan terhadap gaya gravitasi bumi. Napa? Mampu melawan terhadap gaya gravitasi bumi. Secara pengadatannya, yang namanya napa niki jenenge? Bumi itu memiliki gaya gravitasi. Punya tarikan yang seperti magnet yang kuat. Bahwa segala sesuatu itu andaikan tidak diberikan kekuasaan oleh Allah, ya jatuh ke atas bumi. Tapi khusus yang namanya burung, yang mana di ayat ini disebutkan secara khusus, wattairu shaffatin, dan juga burung-burung juga bertasbih dalam keadaan berbaris, dalam keadaan halun basitatin ajnihatahunna, dalam keadaan mengepakkan terhadap sayap-sayapnya. Ini menunjukkan bahwa atas kekuasaannya Allah Ta'ala, yang mana yang namanya burung itu tidak bisa tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Dan nyuwun sewu, dengan kecerdasan orang-orang zaman kita sekarang dan kecanggihan teknologi, orang-orang zaman sekarang bisa membuat benda-benda terbang, tapi sekali lagi semuanya tetap meniru gayanya burung. Kowe ngerti pesawat, kowe ngerti sing jenenge helikopter, semuanya itu bentuk badannya meniru terhadap bentuknya burung. Ngerti pesawatnya apa? Pesawat dadak dikei sayap ngene loro ngene ya, kanan kiri kuwi.
Lek pancen iso mabur nyapa dadi dikai model sayap. Itu menunjukkan bahwa manusia dalam hal ini walaupun mereka bisa menciptakan benda-benda yang bisa mabur, nyatanya manusia masih belajar meniru, menjiplak daripada bentuk yang ada pada burung. Jadi iki jenenge ilmu perburungan, Pak. Ilmu perburungan itu seperti itu salah satunya. Sak canggih-canggih mesti ono sing jenenge sayape. Kemudian ada ekornya. Karena emang di dalam ilmu terbang itu adalah merupakan sebuah penyeimbang. Kedua sayap kanan kiri ditambah ekor di belakang itu adalah penyeimbang. Yang andaikan tidak ada itu niscaya nggak akan seimbang. Wattayru safatin. Dan beliau dawuhnya Syekh Muntawil Asy'arawi, beliau dawuh, kamu harus mengambil pelajaran daripada burung ini bahwa kalau yang namanya burung saja itu bisa terbang, tidak tertarik oleh gravitasi bumi, ini merupakan dalil kecil atas kuasanya Allah Ta'ala menahan langit. Innallaha yumsikus sama'a an tazula. Ya, bahasan dalam ayat kurang lebih seperti itu. Bahwa Allah Ta'ala lah yang menahan terhadap langit agar tidak terjatuh. Tidak kue ojo nggumun, cara bahasa ngaten. Langit itu tidak tertarik oleh gravitasi bumi, bahkan jangankan langit, burung saja tidak tertarik oleh gravitasi bumi ini karena kekuasaannya Allah Ta'ala. Pon niku maknane wattayru safatin. Terakhir, sehingga niki yang perlu kita ketahui, kullum qad alima salatahu wa tasbihah. Setiap dari mereka itu Allah Ta'ala mengetahui salat dan juga tasbihnya. Wallahu alimum bima yaf'alun. Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga tenggeriki terakhir dawuhnya Syekh Muntawil Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, dawuhnya beliau ngeten. Alimallahu salatahu wa tasbiha li annaha subhanahu khaliquha wa hadiyaha ila hadat tasbih. Allah Ta'ala itulah Allah Ta'ala satu-satunya memahami terhadap seluruh tasbih dan juga salatnya. Seluruh yang ada dalam alam semesta ini adalah Allah Ta'ala. Ya. Terus kita lanjutkan malih. Tengriki tingdikaken fa kullu man fil wujudi ya'lamu salatahu wa ya'lamu tasbihahu kama ta'lam anta al manhaj lakinnahu istaqama ala manhajihi li annahu musakhkharun wa harafta anta li annaka mukhayyarun. Bahwa Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui terhadap segala yang dilakukannya. Niku ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Dawuhnya terakhir, dawuhnya Syekh Muntawil Asy'arawi, semuanya itu nurut terhadap manhajnya Allah Ta'ala. Jadi setiap dari apa yang ada pada alam semesta ini, langit, bumi, dan seisinya, itu telah Allah Ta'ala berikan sebuah manhaj, istilahnya real kehidupan, yang mana siapapun yang mengikuti jalan real kehidupannya Allah Ta'ala, niscaya dia akan memiliki kehidupan yang baik. Seperti halnya kita para manusia telah diberi sebuah manhaj atau real kehidupan, bahwa manusia harus sholat, bahwa manusia tidak boleh mabuk, dan seterusnya. Larangan-larangan dan perintah-perintahnya Allah Ta'ala ini merupakan real dan juga manhajnya Allah Ta'ala untuk para manusia. Maka Allah Ta'ala juga memberikan real dan juga manhaj untuk seluruh alam semesta ini. Maka akan seperti halnya Allah Ta'ala memberikan manhaj dan juga real, ya,
untuk seluruh yang ada di alam semesta. Kita contohkan yang namanya bulan itu memiliki rel. Dan bahkan juga seperti halnya matahari. Yang namanya matahari itu memiliki rel. Dia di waktu terbit di timur, kemudian dia berjalan terus ke tengah, dan sampai kembali lagi ke barat, sampai kembali lagi ke timur. Yang namanya matahari mengikuti terhadap relnya Allah Ta'ala. Yang andaikan saja, kalau matahari itu tidak mengikuti manhajnya Allah Ta'ala, mau melekat ngono Pak, gak dadi urip iku Pak. Bayang nih matahari rada nyerong ngiri. Rasido balik teko timur ya ruwet, dunyane rusak. Maka kalau yang namanya matahari, yang namanya rembulan itu memiliki rel, yang mana matahari dan juga rembulan ini tidak pernah melenceng daripada manhaj dan juga rel yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka sama manusia. Kalau manusia itu mau tertata hidupnya secara rapi dan juga bagus, ikutilah manhaj dan juga rel yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bedanya kalau yang namanya matahari, bintang, bulan, mereka itu mutor atau terpaksa, artinya tidak memiliki pilihan. Bisa melenceng dari rel atau tetap di rel. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu mukhayyar, bukan mutor, mukhayyar, memiliki sebuah pilihan. Sehingga seringkali kita manusia itu keluar daripada manhaj dan juga rel yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini ngonten. Mana nek teng ayat asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan juga rembulan itu senantiasa berjalan lurus di atas rel yang sudah ditentukan oleh Allah, karena matahari dan juga rembulan itu mutor, terpaksa, nggak memiliki pilihan seperti halnya manusia. Kalau yang namanya matahari rembulan saja itu akan bahaya, kalau sampai mereka itu melenceng, maka sama. Manusia juga akan bahaya kalau manusia ini melenceng daripada manhaj dan juga relnya Allah Ta'ala, rel yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala pun. Sehingga sekali lagi ingin dikatakan wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh semuanya yang ada di alam semesta ini, yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Pun ngoten mawon. Walillahi mulku samawati wal ard wa ilallahil masir. An-Nur ayat 42 ila huna wallahu a'lam bissawab. Apa? Jalan tolong aja tuh lukur apa jenenge sak-sak sing di dalan iku juga ono marine sapa nono. Karena ning wong nanti cepet. Gak ngono lari biasane nang sembarang. Wong koyo ane sak susu wis lak mole, ini mole balik. Nggih. Akhire gak nuntut apa no. Ngomong sapa. Malang Sembayang udah nih, Kak Sawiritan. Nggih, amin. Amin. Amin.